Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab yang penting dalam tasawuf, yaitu mujahadatun nafs wa tazkiyatuha. Mujahadah, melawan jiwa, melawan nafs, dan tazkiyatun nafs. Ini penting karena banyak orang berbicara tasawuf, gengsi, lalu menggantinya dengan salah satu babnya saja dengan istilah tazkiyatun nafs. Padahal tazkiyatun nafs itu baru permulaan dari tasawuf. Saya sudah sering menceritakan bahwa di beberapa masjid dan komunitas dulu, ya, itu sekitar 5 tahun lalu, sebelum kita koar-koar kayak sekarang, itu pengurus kalau ngundang saya selalu bilang, Ustadz jangan sebut-sebut tasawuf, sebut saja tazkiyatun nafs. Saya balikin, yang Ustadz saya apa kamu? Kalau kamu mau begitu, kamu aja yang ngajar. Dah, saya pulang. Oh enggak Ustadz, bukan begitu. Udah. Kalau yang berbicara tasawuf bukan orang yang menjalaninya, bukan orang yang mengilmuinya, nggak apa-apa ente larang. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ini takut terhadap kebenaran, lalu ketakutan itu kita share ke orang. Gak usah khawatir, semua keilmuan itu ada yang lurus, ada yang menyimpang. Dalam bab fikih ada orang fanatis, orang taklid. Ada lawan dari taklid, orang yang menyerang mazhab, anti mazhab. Itu penyimpangan juga. Dalam bab akidah juga sama. Dalam bab tasawuf juga ada yang menyimpang. Bukan karena ada yang menyimpang lalu kita buang semua, enggak begitu caranya. Orang berilmu bisa memfilternya. Orang yang berguru bisa mengambil mana yang sebenarnya. Insya Allah. Alhamdulillah kita dari dulu punya masyaikh, punya guru yang membimbing kita untuk ini. Jadi antum gak usah khawatir. Ya. Kita masuk ke bab mujahadatun nafs. Apa arti mujahadah? Mujahadah dari kata jahada, yujahidu, mujahadatan, fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala. Artinya apa? Bazlul juhud fi mukhalafatin nafs. Mengerahkan tenaga semaksimal mungkin untuk melawan kehendak-kehendak buruk dari dalam jiwa. Jam segini enaknya tidur atau ngaji. Menurut badan nih. Tapi batin Bapak maunya ngaji. Maka yang duduk sekarang itu bukanlah nafs yang ammarah, tapi nafs yang sudah mulai masuk ke gerbang mutmainnah. Baru gerbang Pak, jangan senang dulu. Ya. An-nafs ini jiwa kita, sebagaimana sudah masyhur disebutkan dalam Al-Quran, ada yang disebut innan nafsa, sesungguhnya jiwa, ada yang apa? Ammarah, bukan amarah. Ammarah. Ammarah bahasa Arab artinya yukthirul amra, banyak nyuruh-nyuruh kepada apa? Bisu, dengan yang buruk-buruk. Jam 3 enaknya tahajud atau molor. Molor ya.
Itu normal, normal itu. Tapi mujahadatun nafs itu melawan sisi normal manusiawi, menjadi di atas itu. Yang nggak pernah tidur, yang nggak pernah capek itu siapa? Malaikat. Malaikat itu nggak pernah tidur. Maka di saat seseorang melawan rasa ngantuknya, dia sedang menghidupkan sisi malaikat dalam dirinya. Karena dalam diri kita ada karakter nuriyah, karakter malaikat. Kalau mau makan, antum mau makan nih. Normalnya orang kalau pagi-pagi jam 7, jam 8 lapar nggak? Terus antum shaim puasa, malaikat makan nggak? Itu namanya mukhalafatun nafs. Mencoba melawan kebiasaan diri, biasanya makan, dia nggak makan. Jiwa itu level pertama namanya ammarah bisu. An-nafs al-ammarah bisu. Jiwa yang selalu mengajak kepada yang negatif. Enggak saya, enggak antum, sama. Mau ustadz, mau kiai, hatta wali. Apalagi cuma wali murid ya. Hatta wali Allah itu ada an-nafsnya, al-ammarah bisu dalam dirinya. Bedanya dia bisa meredamnya. Jadi jangan dikira para wali itu selamat juga dari an-nafs. Al-ammarah dia ada dalam dirinya, namun Allah mengizinkan untuk meredamnya. Ciri-ciri an-nafs al-ammarah, ide-idenya untuk berbuat yang rendahan itu lebih banyak daripada yang tinggi, yang bernilai. Keinginannya untuk berbuat yang buruk lebih banyak daripada keinginannya melakukan kebaikan. Itu ammarah bisu. Bahkan ammarah bisu ini lawan dari nafsul mutmainnah. Dia menjadi agen-agen maksiat. Kalau ada dia, maksiat tambah seru. Itu ammarah bisu. Sebenarnya itu diri kita sendiri ya. Jadi jangan dilihatkan ke orang, itu kita sendiri. Kalau dia agak baik dikit, dia menjadi an-nafs al-lawwamah. Jiwa yang lawwamah. Apa arti lawwamah? Lama yalumu lauman. Mencela. Lawwamah yang banyak mencela dirinya. Menyalahkan dirinya. Coba, antum abis maksiat, nyesel gak? Abis nyesel, nyalahin diri gak? Atau nyalahin orang? Sama, nyalahin diri, nyalahin orang berarti an-nafs al-lawwamah. Ada penyesalan, lalu mengalamatkan penyesalan itu ke orang lain. Ini gara-gara dia nih, gitu ya. Atau ke diri sendiri. Kalau sudah bisa menyalahkan diri sendiri, berarti sudah lolos dari nafsul ammarah masuk ke nafsul lawwamah. Dari nafsul lawwamah sudah di ujungnya. Karena sudah bisa memandang bahwa diri kita lah yang bermasalah. Ciri-ciri nafsul lawwamahnya belum bisa disembuhkan. Kalau maksiat, kalau salah, selalu menyalahkan orang. Ini kena handphone nih. Ini karena musik nih, musik yang disalahin. Kan baru muncul kemarin ada artis mau hijrah, mau tobat, yang disalahin gitarnya yang disalahin. Dia yang maksiat, yang disalahin musiknya. Musik itu awal pembuka maksiat. Masya Allah. Saya nggak bela-bela musik juga, karena saya nggak bisa main musik. Tapi kalau dia menyalahkan musik, berarti dia belum menyalahkan dirinya sendiri. Yang disalahkan diri kita sendiri. Anda mau tanya sama antum, lebih berbahaya musik atau smartphone? Penyebab maksiat.
Lebih banyak maksiat yang ada di smartphone yang antum pegang itu atau musik? Cuma karena dia kena musik, banyak lawan jenis yang suka sama dia, lalu dia tergoda. Yang dia salahkan musiknya. Ada kok orang main musik gak tergoda, malah gak laku-laku juga ada. Jadi gagal karena belajar tazkiyatun nafsnya tidak benar. Belajar tazkiyatun nafsnya ala hawa nafsu yang baru. Jadi belajar tasawufnya tidak dengan cara ulama ahli tasawuf, tapi dengan cara ulama yang mengharamkan tasawuf. Akhirnya begitu jadinya. Ya, terjadilah yang antum tonton beberapa bulan ini. Rame nggak? Rame. Ya. Berarti ada yang masalah dalam dirinya, ada masalah dalam gurunya. Karena tidak bisa mengarahkan. Jika engkau ingin menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Kita kalau maksiat nggak usah salahkan orang, kita yang masalah. Baik. Nafs berikut apa? Udah lawamah naik ke mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah menyempurnakan jiwa, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa bahwa di dalam dirimu hai jiwa ada fujur dan takwa. Ini banyak yang salah terjemah ayat, dikira Allah lah yang membisikkan kepada jiwa keburukan dan kebaikan. Bukan, coba perhatikan ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha. Lalu Allah mengilhamkan, memberitahukan kepada jiwa sifat buruknya ini loh, dan takwaha, sifat baik kamu ini. Bukan terjemahannya Allah lalu membisikkan supaya dia berbuat baik atau berbuat buruk, nah begitu ya. Ini ada fi di dalamnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada satu riwayat yang masyhur di kitab-kitab, cuma sayang setelah diteliti Imam Suyuti, Imam Ibnu Jauzi, riwayatnya dhaif. Tapi maknanya sahih. Sesuai dengan ayat-ayat ini. Bahwa dahulu kala awal Allah menciptakan nafs jiwa. Ini riwayat didhaifkan. Emang dhaif, setelah saya teliti dhaif. Tapi riwayat ini saya masukkan ke Israiliyat. Kalau masuk ke Israiliyat kita boleh cerita. Ya. Tatkala Allah menciptakan nafs, lamma khalaqallahu nafs. Ketika Allah menciptakan jiwa, maka Allah bertanya, man ana wa man anta. Aku siapa, kamu siapa? Apa kata jiwa? Anta, ana. Apa kata jiwa? Ente, ane. Jadi yang suka ngomong gua, saya, itu sifatnya nafs. Jujur, suka nggak ngomong saya, menurut gua? Seneng nggak? Seneng ya? Kok dia nggak menghargai saya? Gitu. Pernah ngalamin gitu nggak? Ya. Kok dia nggak menghargai aku? Nah, ada perasaan begitu dalam berinteraksi? Berarti nafsnya lagi on, Pak. Lagi on itu. Ditanya lagi, man anta? Waman ana, siapa kamu, siapa aku? Sama jawabannya, aku, engkau. Makanya sifat egois itu sifatnya nafs, bawaan nafs. Jadi nafs ini itu dulu pernah Allah Subhanahu wa taala celupkan kepada bi'iruz zulumat, ke dalam kegelapan syahwat. Masing-masing kita punya, Pak. Walaupun soleh nih kayaknya, berjenggot, berkopiah, bergamis, bersarung, nafsu kita sama-sama jeleknya. Mau saya, mau antum sama.
Ya, jadi nggak usah putus asa ya, biasa aja. Siapa tahu antum lebih mulia dari aneh, gitu. Dalam nafs. Tapi kalau udah merasa mulia, berarti nafsnya udah rusak. Nafsnya udah rusak. Baik. Lalu Allah buatlah nafs itu lapar. Dibuat lapar itu nafs. Sekian ribu tahun dia lapar. Lalu Allah bertanya lagi, Ayyatuhan nafs, man ana wa man anta. Saya siapa? Engkau siapa? Kata Allah. Barulah nafs itu merasa butuh. Apa kata nafs? Ya Rabb, anta Rabbi. Engkau adalah Rabbku, Tuhanku. Sedangkan aku adalah hambamu. Inilah asal muasal daripada tazkiyatun nafs. Mujahadatun nafs. Jadi nafs ini hanya bisa dikekang dengan satu hal. Lapar. Gak bisa lebih, gak bisa kurang. Gak bisa lebih dari itu, gak bisa kurang juga dari itu. Dibikin lapar dia. Jadi kalau antum merasa bahwa kok susah ngelola diri ini, puasa. Jangan hanya puasa fisik, mulai puasa yang sifatnya lebih detail. Pernahkah kita puasa gadget? Pernahkah kita puasa ngomong yang buruk-buruk? Jangan puasa ngomong gak ngomong sama sekali. Puasa tidak ngomongin orang, bisa gak? Pernahkah kita puasa tidak memikirkan dunia? Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani An-Naqsyabandi itu kalau beliau terpikir dunia, beliau tobat mandi wajib. Mandi tobat. Ada orang begitu Pak? Kalau kita baru bangun tidur ingat dunia gak? Nyari handphone. Bener. Antum bangun tidur gak nyebut nama Allah. Allah cemburu. Untung masih dikasih nyawa bangun subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Itu an-nafs al-mulhamah. Allah ngasih tahu kepada jiwa di dalamnya ada fujur, kekejian, kehinaan, syahwat yang meledak-meledak dan juga ada taqwaha, ada nilai baiknya. Maka sampai nanti, sampai kita mati, ini gak akan selesai. Walaupun sudah naik jadi nafsu mutmainnah. Maka jangan pernah merasa aman dari diri kita. Saya gak pernah merasa diri saya aman. Apalagi udah sok-sok suci, doain orang lupa doain diri sendiri. Aku doakan kalian husnul khotimah, dia lupa sama dirinya sendiri. Baru tobat dari musik, udah sok menggurui orang lain. Dia belum tobat daripada egonya. Baru hijrah beberapa bulan, udah berani menggurui orang lain. Lupa menggurui dirinya. Lalu melihat orang lain yang melakukan hal masa lalu dia dengan pandangan hina. Kita agak sedih dengan orang-orang begini. Ya. Sedih dengan diri kita sendiri. Kok kita mau juga nonton orang begitu? Ya. Baik, inilah gerbang mulhamah. Jika dia sudah mengenal sisi buruknya dan juga mengenal sisi baiknya. Kira-kira kalau orang berakal ngikutin yang mana? Karena dia sudah tahu di dalam dirinya ada sisi buruk, dia tidak menyesali putus asa kalau terjebak pada maksiat. Emang dari sononya udah begitu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang karakternya nafs ini begitu. Dia mengikuti yang rendah-rendah, fujur. Ada yang halal, maunya yang haram. Emang begitu kita. Maka Bapak Saudara makan Allah, kalau kita sudah tahu, coba lihat filosofinya. Kenapa Allah tidak pertama kali mengatakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha. Tapi yang dimulai apa? Fujur dulu baru
Takwa. Walaupun secara bahasa Arab wow itu artinya setara, tapi secara makna apa kata Imam Syafi'i? Ibda bima bada'ahu Allah. Imam Syafi'i itu kalau ketemu ayat susunan, maka beliau mengatakan mulailah memperhatikan dari mana Allah memulai. Itulah rahasianya. Bahwa orang itu pasti muncul dulu fujurnya, kekejiannya. Jangan-jangan saya lebih keji daripada antum kan? Kan nggak tahu juga. Jangan-jangan yang berbicara ini lebih hina daripada yang mendengarkan. Tapi jangan putus asa. Allah itu ngasih tahu bahwa diri kita hina. Kalau kita terjebak, jangan putus asa. Kita punya sisi yang takwa. Disebut tobat. Gitu. Maka orang-orang yang bertobat dari masa lalunya dengan menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain, lalu mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya, baru kemudian membicarakan yang lain. Orang ini sudah mulai naik ke makom berikutnya, an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Lalu bagaimana cara supaya jiwa itu bisa dibersihkan? Maka kita katakan mujahadah itu nama sekolahnya, kurikulumnya namanya tazkiyatun nafs. Bisa bedain. Tasawuf itu nama kampungnya. Jadi tidak ada namanya tazkiyatun nafs kalau tidak bertasawuf. Nggak akan ada, Pak. Oh, ini sudah ada sebelum tasawuf. Iya, tapi itu spiritnya tasawuf. Tazkiyatun nafs itulah yang disebut dengan taubah. Tazkiyatun nafs itu disebut dengan taubat. Dimulai dengan tazkiyah nafs itu dengan cara puasa, taubat, ya, taubat dari dosa. Jadi kalau kita turunkan tasawuf, mujahadatun nafs, apalagi tazkiyatun nafs, begitu modelnya. Jadi kalau ada orang mengajak kajian tazkiyatun nafs, tapi tidak memulai dengan tasawuf, gimana kurikulumnya? Pasti ada halalnya, pasti ada kelemahan-kelemahannya. Kayak gitu modelnya. Ya, karena nggak tahu petanya tadi, dimulai dari jiwa yang 4. Ammarah, lawamah, mulhamah, baru masuk mutmainnah. 4 aja udah cukup dulu sebelum yang 3 yang lain. Jadi taubat itu bukan saja dengan cara mencela maksiat kita. Taubat itu dengan cara tazkiyah, itu pertama. Lalu tahliyah yang kedua. Apa arti tazkiyah? Membersihkan diri dari yang kotor. Kita kalau mau sholat, tubuh kita kotor, kita langsung sholat atau mandi dulu? Mandi itu namanya tazkiyatun nafs. Mandinya orang-orang maksiat, tobat. Supaya simbol dan maknanya nyatu, maka ada namanya mandi tobat. Nah, pernahkah kita mandi tobat? Maka mulai pagi ini, coba Bapak sekali sehari niat kalau mandi itu mandi tobat. Mau ngamalin? Ya. Jadi ketika kita mandi, kalau mandi tobat berani nggak pakai celana? Maka pakai kain basahan. Kecuali antum bukan mandi tobat. Pakai kain basahan atau pakai celana kita mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudu. Lamain di kaki, siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak. Baru kepala. Niatkan, ya Rob, ampuni dosaku. Jadikan dosaku hanyut seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini. Dalam hati kita ngomong. Itu cara mandi tobat. Dulu mandi tobatnya cuma diajarkan di surau-surau, zawiyah-zawiyah. Ini sekarang kita bagiin aja lah. Ya. Lama amat antum mau jadi orang bener. Kita juga lama menjadi orang bener. Dulu harus ngaji dulu. Nah, sama-sama belajar bener kita. Ya.
Mau ngamalin ya? Sama-sama kita amalkan mandi tobat. Bid'ah itu Ustaz. Ya, makan aja tuh bid'ah itu. Ini udah diamalkan banyak ulama. Dari mana dalil mandi tobat? Teman-teman, orang masuk Islam mandi nggak? Dianjurkan mandi nggak? Bener. Maka ada mandi dari kafir masuk Islam. Dari situ ulama kita ngambil, kita sudah Islam, melakukan maksiat, udah tahu lebih gede nggak dosanya? Lebih gede dosanya. Maka secara batin lebih kufur. Masuk lagi ke ranah iman, kita mandi lagi. Dari situ dalilnya. Ya. Jadi mandi tobat bukanlah bid'ah, mandi tobat adalah sesuatu yang lebih sunnah daripada mandinya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam wajar, dia tadinya kafir, sekarang masuk Islam. Kita ini sudah Islam, tapi melakukan kerjaan orang-orang kafir. Lebih kufur nggak? Lebih wajib nggak kira-kira mandi tobatnya? Menurut saya itu lebih wajib. Ya, coba mandi tobat. Ini amalan para wali Allah. Para wali Allah itu teman-teman, sahabat-sahabat Allah, amalan intinya itu tobat. Tobat itu adalah praktek tazkiyatun nafs. Ini ada orang ngaji tazkiyatun nafs tapi nyalahin ini, nyalahin itu nggak benar tazkiyatun nafsnya. Kalau mau jadi diri kita benar, orang lain benar, mulai dari tobat. Tobat itu isinya apa? Muhasabatun nafs wa nadmuha. Menghitung-hitung kesalahan diri lalu menyesalinya. Maka Nabi berkata, an-nadamu taubah. Hadis sahih. Yang disebut tobat itu kamu menyesali. Bagaimana mungkin menyesalinya kalau tidak pernah menghitung kesalahan diri sendiri? Pernah nggak ngitung kesalahan kita? Yang ada kita ngitung kesalahan orang. Kesalahan gitar, kesalahan musik. Musik lagi yang disalahin. Orang teman lagi yang disalahin. Itu di luar nggak ada. Minum khamar. Itu tua, kalau nggak diminum, nggak masalah kan? Masalahnya antum minum itu aja. Baik. Tasawuf dalamnya apa? Mujahadatun nafs. Dalamnya lagi apa? Tazkiyatun nafs. Inti tazkiyatun nafs apa? Taubat. Ciri-ciri orang tobat, dia suka mencari kesalahan dirinya sendiri, bukan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan kelompok lain. Paham? Apalagi kesalahan thariqat lain, manhaj lain. Kalau di dunia kerja, ciri-ciri orang yang sudah tobat, pribadi tobat, dia kalau ada kesalahan dalam pekerjaan tim, tidak suka menyalahkan kawannya, tapi dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Makanya kemudian prinsip-prinsip agama ini sudah menjadi sistem dalam perusahaan-perusahaan. Ada namanya report, benar. Report, laporan. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, benar. Itu namanya muhasabah. Jika orang-orang sekarang bekerja untuk dunia pakai prinsip tobat, kenapa untuk akhirat tidak menggunakan prinsip tobat? Jika ada perusahaan tidak menggunakan sistem report, kira-kira dia punya kemajuan enggak masa depan? Enggak ketahuan dia maju. Dia ngerasa maju tapi enggak maju-maju. Samalah kira-kira begitu. Jika seorang jiwa, suatu kelompok sibuknya dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan kesalahan diri sendiri, spiritualnya enggak naik-naik. Ya, jumlah orangnya bisa tambah banyak, tapi jiwa mereka tidak berkualitas. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Dan berjihadlah
bermujahadalah, ya. Mujahidu artinya bermujahadahlah. Fillah. Jadi ada dua. Jihad itu fi sabilillah, sedangkan mujahadah fillah. Bisa bedain? Jihad di jalan Allah. Kita sedang memperjuangkan agama Allah, itu jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita sedang melawan diri sendiri, itu namanya jihad fillah. Jihad mengalahkan diri, memenangkan Allah, itu namanya surat, ya. Surat Al-Hajj ayat 78. Ini dalilnya kita. Kalau orang bertanya dalil, apa dalil mujahadatun nafs? Ini dia. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh melawan dirinya untuk mendapatkan ridho kami. Lanahdiyannahum subulana. La di situ bukan la tidak, tapi sungguh. Sungguh ada nun taukid di belakangnya. Sungguh aku akan bukakan jalanku, akan tunjukkan subulana. Maka teman-teman, jalannya mujahadah itu banyak. Kalimatnya di sini subul. Apa arti subul? Jamak dari sabil. Subul, sabil artinya tariqah. Subul sama dengan turuk, artinya jalan-jalan. Banyak jalan. Berarti jalan untuk memperbaiki diri itu lebih dari satu, tidak hanya satu tariqah, bisa banyak tariqah. Tidak hanya satu manhaj, tapi banyak manhaj. Adapun ayat yang mengatakan la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan, itu maksudnya jalan kemusyrikan. Adapun kalau sudah masuk ke dalam Islam, di situ banyak metodologi. Ini dia. Jadi kenapa thariqah itu banyak? Beda sahabat, beda thariqah. Sayyidina Umar itu kalau beliau salah, puasa 40 hari, tidak tidur 40 malam. Ada yang kuat thariqatnya Umar? Ada yang kuat thariqat Umar? Bid'ah enggak? Pernahkah Nabi mengajarkan kepada Umar, "Hai Umar, puasalah kamu 40 hari, janganlah tidur 40 malam." Ada enggak dalilnya? Pernah enggak Nabi ngomong? Enggak. Umar dapat 2 ayat ini langsung dipakai. Maka Umar itulah dalilnya, dan itu ada di Sahih Bukhari. Jadi 40 mujahadah, 40 khalwat, puasa siang hari, tidak tidur malam hari, bukan berarti itu over, bukan. Itu thariqahnya sahabat. Ini kita baru zikir 5.000 udah disebut riya. Ya. Kita baru kemudian gak tidur malam hari disebut berlebihan. Umar tiap malam gak bisa tidur. Karena dia merasa bersalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tazkiyatun nafs ini hanya ada di thariqah sufi. Sekarang banyak orang menyerang thariqat sufi. Kira-kira bisa benar gak dirinya? Gak bisa benar, Pak. Kita mau tazkiyatun nafs, tapi orang ahli tazkiyatun nafs kita serang. Bisa benar gak kita? Gak bisa benar. Ya. Tasawuf itu ada menyimpang. Kan kita udah jelaskan dari awal. Tidak hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli fikih aja ada penyimpangan, di kalangan ahli hadis aja ada penyimpangan. Apalagi di kalangan sufi. Lalu gimana supaya tidak menyimpang? Maka ilmu itu mesti bersanad kepada ahlinya. Selesai masalah sebenarnya. Bolak-balik situ aja, Pak. Ya. Ini perintah bukan? Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Surat Al-Hajj 78. Bermujahadahlah kamu melawan dirimu untuk menemukan Allah. Dengan haqqa jihadih. Dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Ini wajib bukan?
Ini bukan sunat, Pak. Maka bertasawuf itu wajib atau sunat? Tidak ada tasawuf tanpa mujahadah, tidak ada mujahadah tanpa tazkiyatun nafs. Itu namanya tasawuf. Berarti tasawuf wajib atau bukan? Wajib gak? Jadi jangan ngomong lagi tasawuf itu sunat. Bertasawuf itu wajib. Dalilnya ini ayatnya. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban, ya, nggak bisa kita capai kecuali dengan satu metode atau sekian metode. Maka metode ini wajib ditempuh, wajib dipilih. Ini yang disebut dengan subulana, jalan-jalan kami. Ya, sudah mulai paham? Tapi biasa, mungkinkah Allah membiarkan jalan suci ini aman? Gak mungkin. Maka Allah titipkanlah, ya, ujian bagi orang-orang yang sedang bermujahadah di jalan tasawuf, supaya mereka meragukan tasawuf. Ragunya lewat ustadz juga, karena ustadznya ngomong pakai dalil juga bahwa tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu dari Buddha, tasawuf itu dari Brahmana, tasawuf itu dari Kristen. Yang ngomong begitu kan orientalis. Giliran orientalis ngomong ente percaya, giliran kita yang muslim ngomong ente nggak percaya. Yang paling lucu musim maulid ini mau maulid, ya, benar mau maulid. Yang bilang maulid pertama kali dibuat orang Syiah kan orang Syiah. Salafi mengkafirkan Syiah, tapi giliran informasi tentang maulid ini mereka ambil, mereka percaya kepada orang kafir bahwa maulid ini dari Syiah. Padahal kita Ahlus Sunnah itu juga punya data sendiri bahwa maulid itu bukan dari Syiah, bukan dari Yesus. Ini yang paling lucu, selevel Syekh Soleh Fauzan, imam salafi sekarang di Saudi, itu menganggap maulid Nabi itu sama dengan memperingati kelahiran Yesus. Nyambung nggak? Ada nggak antum yang memahami maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kelahiran Tuhan? Ada nggak? Nggak ada kita yang begitu. Itu ilmu namanya ilmu su'uzon. Jadi manhaj mereka itu kita ganti istilahnya manhaj su'uzoniyah, ya, bukan manhaj salafiyah. Su'uzon tiap tahun dijawab nggak aja puas. Tahun lalu kita udah balas. Ini mau mulai lagi nih. Siap-siap ntar ya bulan maulid. Ini so far Ustaz ya. Oh bulan maulid terame lagi. Jangan antum kira kita jawab sekarang nanti mereka adem lagi, enggak. Tahun depan lebih gawat lagi. Tahun berikutnya lebih gawat lagi. Apa kata Syekh Soleh Fauzan? Aneh masih mending bilang dia Syekh ya. Mereka udah nggak bilang kita Ustadz, Buya, Kiai. Nggak masalah. Kita nggak mau dianggap sama mereka. Kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata dia? Ini tasyabbuh dengan orang-orang Masihi, orang Kristiani. Kalau tasyabbuh menyerupai orang Kristen itu dalam akidah kita kan kafir. Kafir dong pelaku maulid. Maka kalau baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun itu isinya orang-orang maulid ya. Nauzubillah min dzalik. Membawa ayat suka-suka. Dan kebetulan kebenaran pelaku maulid kebanyakan orang-orang tarekat sufi. Orang Betawi itu dulu gurunya sufi, Pak. Makanya di kampung-kampung Betawi nggak ada namanya bulan 1000 bulan maulid sama Ramadan 2 aja. Tiap bulan ada maulid, bener nggak? Tiap bulan ada barzanjian, tiap bulan ada dibaan, tiap bulan baca Syaraful Anam. Karena setiap hari Senin mereka mengingat ada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap itu Syiah, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya sudah hantarkan bahwa jiwa kita awalnya adalah an-nafs al-ammarah bis-su, mengajak kepada keburukan.
Tapi karakter jiwa, qabiliyatun litaghyir. Jiwa ini bisa dilatih. Allah tadi melatih jiwa pakai apa? Pakai puasa, benar. Maka coba antum latih jiwanya dengan puasa. Masalahnya, orang kayak kita ini mau coba latih diri sendiri, sukses nggak? Antum mau coba-coba latihan sendiri, sukses nggak? Orang mau nulis aja harus ada gurunya. Hebat amat antum ketika mau melatih diri sendiri tapi tidak punya guru. Siapa kita? Ada yang lebih tinggi dari Imam Ghazali di sini. Imam Ghazali butuh guru nggak? Berguru dia kepada Abu Ali Al-Farmadi. Imam Nawawi berguru nggak? Berguru. Imam Subuki berguru ke Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ibn Athaillah Sakandari pengarang hikam berguru kepada Imam Al-Mursi. Imam Al-Mursi orang alim panjang umurnya, sahibul mukasyafah, berguru kepada Abul Hasan Syazili. Abul Hasan Syazili berguru kepada Ibnu Mashis. Begitu mereka. Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaban berguru kepada gurunya Mir Kulal. Mir Kulal berguru kepada Baba Samasi. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani berguru kepada Hamad Ad-Dabbas. Gak ada yang gak berguru. Antum aja yang sok-sok hebat gak berguru, ya. Hebat amat ente gak berguru. Buat torikot sendiri ya. Ya, buat manjat sendiri ya silakan. Man la syaikha lahu la yuflih abadan. Siapa yang tidak berguru tidak akan pernah sukses selamanya. Siapa yang belajar bahasa Inggris gak berguru gak akan sukses berbahasa Inggris. Siapa yang tidak berguru untuk bahasa langit, dia tidak akan bisa berbicara dengan bahasa langit. Itu bahasanya ya, horornya kira-kira begitu. Malaikat itu kan makhluk langit. Jika karakter mereka mau kita pinjam, maka ini bahasa-bahasa mereka kita harus pahami. Bahasanya bukan bahasa mulut. Ya. Maka wajib seseorang itu berguru bertarekat ketika mau tazkiyatun nafs. Nggak bisa pengajian kita begini Bapak. Ini cukup untuk keilmuannya. Setelah diilmui baru masuk kepada prakteknya. Beda orang, beda masalah. Ada sahabat Nabi datang mengatakan, "Ausini ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku. Apa kata Nabi? La taqtab, jangan marah. Wahai Rasulullah, aku pengen yang lebih. Apa kata Nabi? Jangan marah. Sampai 3 kali. Falakal jannah, pasti masuk surga. Datang orang lain bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan terbaik? Nabi menjawab, it'amut ta'am, kamu memberi makan. Datang orang yang lain, wahai Rasulullah, apa aman paling tinggi? Nabi mengatakan, al-imanu billah, percaya kepada Allah. Berarti beda orang, beda cara. Inilah dalil kenapa thariqah itu banyak. Paham? Ustadz saya pusing, kenapa di sono ada Tijaniyah, di sono ada Idrisiyah, di sono ada Naqsyabandiyah, di sono ada Samaniyah, di sono ada Syaziliyah, di sana ada Qadiriyah. Kenapa? Memang dari nabinya sudah begitu. Antara Sayyidah Aisyah beda thariqah dengan Sayyidah Juwairiyah dan Safiyah. Sayyidah Aisyah thariqatnya thariqat ma'rifat, ngaji. Sayyidah Safiyah thariqatnya thariqat zikir. Makanya Sayyidah Safiyah dan Juwairiyah dia punya biji-biji 4.000 dan Nabi tidak pernah membid'ahkannya. Nabi cuma melihat orang ini istrinya sudah naik makom, maka ada zikir yang ngitung, ada zikir tanpa menghitung. Enggak seperti kelompok sebelah bilang ini menghitung bid'ah. Enggak ada di lafaz hadisnya bid'ah. Malah Nabi biarin itu ya. Sedangkan Sayyidah Aisyah thariqahnya ngaji. Maka Aisyah itu kalau di rumah debat mulu. Debat sama Nabi. Masa sih Rasulullah terturun lagi ayat. Jadi karena Aisyah tuh banyak ilmu turun.
Jadi kadang-kadang ustadz kiai ini kalau punya istri cerewet dikit bersyukur, nanti ilmunya keluar. Apalagi wali ya, wali itu ujian paling beratnya istrinya sendiri. Serius. Ya. Waliullah itu ujian pertamanya istrinya. Antum tahu Sayyidina Umar itu waliullah bukan? Waliullah bukan? Ada yang meyakini Umar bukan wali, pasti Syiah. Sayyidina Umar di rumah itu dikata-katain bininya. Ente nih wali, kira-kira begitu. Masa Amirul Mukminin begini? Enggak beres ngurus umat. Dikata-katain sama bininya. Dia pasrah aja, dibiarin aja. Bukan berarti Umar gak ada harga dirinya. Itulah cara Umar yang biasa ngata-ngatain orang di luar. Sekarang dia terima gak dikata-katain sama bininya sendiri? Apa perasaannya dikata-katain oleh orang dekatnya sendiri? Umar berhasil melewati itu. Pantas beliau jadi wali. Antum ini beda dikit paham sama bini udah tengkar, udah minta cerai. Udah langsung bilang, kamu ini menentang Allah dan Rasulnya. Yang ditentang ente, bukan Allah dan Rasul. Jangan bawa-bawa pemahaman kita satu level dengan Allah dan Rasul. Pemahaman kita ini bisa salah. Allah dan Rasul tidak pernah salah. Istri suka posting dirinya, jangan langsung dihardik. Pelan-pelan, dek, setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Kamu begini ntar ada yang iri, urusan dia. Ntar lama-lama pasti ada yang ngecengin tuh cewek, ya istri kita tuh, atau pasangan kita, atau adik kita, atau teman kita. Nanti dia sadar sendiri. Lama-lama pelan-pelan aja. Kamu kalau tidak take down itu foto, video, saya jatuhkan talak 1. Gak begitu caranya. Gak begitu caranya. Allah aja pelan-pelan mendidik nafs. SP1 ya kan? Wahai nafs, wahai jiwa, aku siapa, engkau siapa. Sampai yang ketiga baru dididik, dikasih ancaman. Gak dikasih makan. Begitu caranya ya. Jadi jangan main SP aja baru ngaji berapa kali. Baru santri kilat, belum santri beneran. Udah belagu aja kayak santri ya. Antum belajar torikotnya sih bagus, antumnya gak bagus. Jangan bawa-bawa kemurnian torikot itu menjadi standar kita. Ya. Man zayyana zahirahu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Guru Imam Abul Qasim Al-Kushairi namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Abul Qasim Kushairi ini punya murid Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi punya murid namanya Ghazali dan Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani umurnya panjang, ilmunya sama dengan Ghazali. Yusuf Al-Hamadani punya murid namanya Imam Abdul Khaliq Ujudawani, melahirkan nanti Thariqat Naqsyabandiyah di Uzbek. Di Baghdad dia punya murid Abdul Qadir Jilani, muridnya mendirikan Thariqat Al-Qadiriyah. Makanya Qadiriyah Naqsyabandiyah ini gak boleh tengkar Pak, ini saudaraan, karena syekhnya ke atas ketemu. Ya, kakek gurunya namanya Abu Ali Ad-Daqqaq menurunkan sebuah rahasia. Kenapa kita mesti mujahadah? Man zayyana zahirahu bil mujahadah. Siapa yang menghiasi dirinya, menyibukkan dirinya yang zahir. Yang zahir ini puasa, banyak ruku sujud, banyak tobat, banyak menempa diri jiwanya. Maka Allah akan sempurnakan, indahkan sirnya. Hassanallah sarairahu bil musyahadah. Allah akan bukakan jiwanya dengan menyingkap sesuatu tentang dirinya. Dan syukur-syukur sampai kepada musyahadah, memandang kepada nama Allah, fiil perbuatan Allah, sifat Allah. Syukur-syukur Allah tunjukkan ihsan bertemu dengannya. Maka orang-orang yang tidak sibuk mendidik dirinya karena dia tidak punya guru,
orang-orang ini tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kenapa? Mikir, ini antum kalau nggak punya guru, mandang zikir 100 aja lama. Tapi kalau punya guru, jangankan 170 ribu aja dijabanin. Coba aja kalau punya guru. Sekarang coba sebut zikir 70 ribu, kebayang berat nggak? Jangan dengan 70 ribu. Kita bilang zikir ya pagi sore 1000, antum pasti langsung kabur. Ya, tidak boleh ikut kajian saya kecuali paginya dan sorenya zikir 1000. Pasti nggak ada yang datang. Atau doang. Ya. Itu zikir. Nah, nanti ada bab setelah ini, insya Allah di bulan depan kalau umur kita panjang. Pengurus mintanya 2 kali. Tapi kalau 2 kali sayanya nggak kuat ya. Semoga nanti ada waktu. Nanti ada bab tentang zikir. Jadi jangan langsung ke zikir. Mujahadah dulu diri baru masuk ke zikir. Semua ulama ahlullah sepakat. Jalan menujunya dimulai dengan mujahadatun nafs, melawan diri sendiri. Tadi udah paham di dalam mujahadah ada apa? Tazkiyatun nafs. Dalam tazkiyatun nafs ada apa? Taubat. Maka at-taubah bidayatut thariq ilallah. Taubat itu spirit dari tazkiyatun nafs adalah awal dari membuka jalan menuju Allah. Siapa yang tidak mulai dari jalan ini, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Mata tolong hati-hati hijrah. Hijrahlah fikrah dengan pemahaman yang benar. Hijrahlah mazhab dengan mazhab yang sahih. Hijrahlah thariqah. Dari thariqah nyalahin orang, serang nyalahin diri sendiri. Dari thariqah memandang aib orang, memandang aib diri sendiri. Disebutkan di kitab ini bagian terakhir yang mau kita katakan. Orang yang di dalam dirinya masih ada aib, pasti memandang orang lain dengan aib. Ini rumus. Man kana fi nafsihi aibun yara fi ghairihi aiban. Siapa yang melihat dirinya, yang tidak melihat dirinya punya aib, yang tidak sadar ada kesalahan dalam dirinya, pasti dia akan menyalahkan yang lain. Maka saya ini banyak aib, makanya saya masih sering nyerang kelompok sebelah ya. Tapi kita kenapa nyerang kelompok sebelah? Karena kita diserang bertubi-tubi setiap hari, setiap saat. Maka ini wajib hukumnya, karena hukumnya difa'un nafs, memperjuangkan pemahaman kita yang kita terima dari masyayikh yang bersanad kepada Rasulullah. Insya Allah bukanlah aib. Menurut antum aneh ketika Rod mengkritisi kelompok sebelah yang mengkafir-kafirkan pelaku tawassul, yang membid'ahkan amalan kita, menurut antum itu sibuk dengan aib orang atau gimana? Enggak, saya tidak meniatkan itu. Saya ketika menanggapi kelompok yang menyalah-nyalahkan ulama kita, saya meniatkan untuk memperkuatkan diri kita dan jamaah kita. Ya, bukan mau cari-cari lawan. Mereka yang cari lawan. Kita dari dulu ibadah tenang-tenang aja kok ya. Maulid tenang-tenang aja, zikir tenang-tenang aja. Tiba-tiba mereka datang nyalah-nyalahin. Sekarang kita ngomong membalas, mereka tuduh memfitnah. Benar gak? Berarti yang playing victim siapa? Itulah sikap psikopat ya, manhaj psikopatiyah. Nauzubillah min dzalik. Gak pernah mau salah ya. Gak pernah melihat diri ini bermasalah. Baik, cukup Ustaz. Dah. Dan teman-teman di ujung kita katakan, tidak ada orang yang aman. Kenapa? Karena qalbu hamba baina isba'ain min asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah. Kalau ini jari kan bebas-bebas mau diapa-apain. Maka jangan pernah merasa sok suci. Ya. Setiap hari antum harus menuduh diri sendiri, bukan menuduh orang lain. Maka ciri-ciri orang yang sudah lolos tazkiyatun nafs level 1, dia sudah mulai menuduh, jangan-jangan aku nih yang masalah. Ya. Maka di akhir beliau mengatakan, apa kata beliau? Al-mujahadah aslun min usulit thariq
as-sufiyah. Mujahadah itu adalah pokok ajaran sufi. Wa man haqqaqal usul nalal wusul. Siapa yang membaguskan usulnya, pokoknya, dia akan tangguh cepat sampai kepada tujuannya. Wa man tarakal usul hurimal usul. Siapa yang goyang pondasinya, usulnya, pokoknya, dia tidak akan pernah sampai. Biarlah mesin mobil kita, ya mesin lama, yang penting jalan, daripada mesin baru nggak pernah jalan. Biarlah mobil tua, tapi dia bertahap, ya, bertahap sampai, daripada mobil bagus tidak pernah diajak berjalan, ya. Maka tubuh ini mari diajak mujahadah. Mulai hari ini mujahadah, zikir pagi, zikir sore, cari guru, cari syekh mursyid yang bisa mendidik jiwa kita, yang dia juga tidak pernah menyalahkan orang lain, yang dia fleksibel seperti Nabi. Jika orang ini datang diajarkan dengan zikir A, jika orang ini datang zikirnya A tapi jumlahnya tidak sebanyak B, jika orang ini datang kemudian beliau pun lebih fleksibel. Begitulah ciri-ciri al-mursyid kamil mukammil. Dia bisa memahami muridnya, bukan pengen dipahami muridnya. Wassallallahu ala Muhammad. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya atas materinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan keislaman kita di pagi hari ini dan bisa mengamalkan kita di kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Buya. Ada yang bertanya, yang pertama, antara hawa nafsu itu duluan mana, Buya, yang diciptakan oleh Allah? Dan perbedaan hawa dan nafsu itu apa, Buya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ayat Quran surah Al-Fajr yang potongannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, apakah ayat ini termasuk salah satu doa, Buya? Iya. Hawa itu artinya kecondongan. Hawa artinya kecondongan. Kecondongan negatif dari jiwa disebut hawa nafs. Maka orang yang menahan jiwanya supaya tidak condong, bahasa Arabnya nahan nafs. Wa man nahan nafsa anil hawa. Siapa yang menahan hawanya, kecondongannya kepada yang buruk dari dalam jiwa. Jadi hawa ini mengarah kepada fujur. Apa arti fujur? Kekejian. Siapa yang mampu mengendalikannya, maka bagi dia surga. Surga itu isinya ketenangan-ketenangan. Coba rasakan puasa, waktu berbuka senang nggak? Itu surga pertama di dunia. Ya. Antum yang tahajud malam tadi bahagia nggak? Antum yang bisa subuh pagi ini itu lebih bahagia daripada orang yang tidak subuh pagi ini. Itulah surga yang Allah dahulukan. Surga yang lebih awal Allah dahulukan. Ayat ya Tuhan nafsul mutmainnah itu bukan doa, tapi bisa jadikan sumber doa. Disebut hizib. Hizib itu artinya doa-doa berdasarkan ayat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa itu tenang gak mungkin kecuali dengan mujahadah. Gak mungkin dia tenang kecuali dimujahadahin. Ya. Maka jika ada guru tidak mujahadah, muridnya mujahadah, muridnya sampai, gurunya gak sampai-sampai. Ya. Itu banyak kejadian begitu ya. Lagi. Cukup? Cukup lah ya. Baik teman-teman, cukuplah ayat ini. Waman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Mau sampai kepada Allah, mujahadah. Bisa mujahadah sendiri? Tidak. Maka ikutlah mujahadah orang yang sudah sukses mujahadah.
disitulah perlu bertorikoh. Maka torikoh perlu direvisi, diinovasi setiap masa, walaupun namanya sama. Torikohnya Naqsyabandiyah, tapi ada revisi di dalamnya. Zikirnya nggak perlu direvisi, tapi metode mujahadahnya direvisi. Qadiriyahnya direvisi, jangan kaku bertorikot. Bukankah Syekh Abah Anom juga merevisi? Bukankah Syekh Ahmad Khatib Sambas juga merevisi? Dari 2 torikot digabung jadi 1. Bukankah Abul Hasan Syazili juga merevisi? Bukankah Imam Maulana Khalid An-Naqsyabandi juga merevisi 5 torikot? Bukankah Syaziliyah Darqawiyah juga merevisi? Semua mereka merevisi. Tapi kok nyampe sekarang torikot jadi kaku, orang-orangnya jadi saklek, berarti ada yang tidak beres dalam keilmuan bertorikoh. Maka ambillah ilmu ini dari orang berilmu, jangan dari orang yang tidak berilmu. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu salat syuruk ya, silakan.